Halo guys, kembali lagi bareng Bang Iki di channel Quickie Movie. Jika mendengar kata Jepang, apa yang pertama kali ada di pikiran kalian? JAV? Bukan dong. Tentu saja yang benar adalah teknologi, kekayaan budaya, hingga sejarah mereka yang cukup banyak. Salah satunya adalah sejarah mereka tentang samurai. Karena hari ini, Bang Iki akan menceritakan sebuah film tentang samurai. Film apaan tuh? Nih, Rurouni Kenshin yang tayang pada tahun 2012. Film ini menceritakan kehebatan seorang samurai legendaris, di mana samurai yang sudah memilih pensiun ini masih saja diincar oleh musuh lamanya. Sebelum memulai videonya, Bang Iki ingatkan dulu kepada kalian untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang, dan Bang Iki tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Oke lah, daripada kelamaan hingga bikin kalian nekat pergi ke Jepang berharap bertemu Sarah Aoi, mending kita langsung ke filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan akhir dari sebuah perang yang disebut sebagai Perang Boshin. Ada seorang prajurit bernama Fujita Goro yang sedang mencari keberadaan seorang samurai legendaris yang dijuluki sebagai Hitokiri Battosai, yaitu samurai pembunuh berdarah dingin yang sangat ditakuti pada masa itu. Ternyata sang Battosai sedang menghadapi banyak sekali musuh. Tapi meskipun dirinya kini sedang dikepung, Battosai mampu mengalahkan mereka semua. Battosai lalu berhenti setelah melihat kelompok pemberontak memenangkan peperangan. Dan ia yang menganggap era baru sudah dimulai, kemudian menancapkan pedangnya dan memilih untuk pensiun. Goro yang awalnya berniat menantang Battosai, kini hanya bisa pasrah melihat Battosai yang pergi meninggalkan pedangnya. Tak lama setelah itu, dari tumpukan mayat yang bergelimpangan, seorang samurai bernama Jin Udo terbangun. Udo yang menemukan pedang Battosai yang telah ditinggalkan, merasakan hawa mengerikan dari pedang itu. Ia lalu membawa pedang itu dan mengambil alih julukan Hitokiri Battosai sebagai nama barunya. 10 tahun kemudian, era baru telah berjalan, di mana era baru ini dilindungi oleh kelompok polisi yang disebut sebagai Shinsengumi. Di sisi lain, ada seorang pengedar narkoba yang bernama Takeda. Takeda memanggil bawahannya yang bernama Megumi dan memberikan apresiasi kepada Megumi atas kerja kerasnya, di mana Megumi bertugas untuk meracik opium, yang mana opium adalah narkoba yang diperjualbelikan oleh Takeda. Namun ternyata Takeda memiliki niat yang sangat jahat, di mana ia yang hanya membutuhkan Megumi seorang, memutuskan untuk membunuh semua apoteker bawahan Megumi. Hal itu Takeda lakukan agar hanya dirinya lah yang dapat memiliki serta memperjualbelikan obat penawar opium. Dengan kata lain, Takeda ingin memonopoli pasar obat-obatan di negeri Sakura ini. Sementara itu, kini Hitokiri Battosai memilih berpetualang dengan nama baru sebagai Himura Kenshin. Kenshin lalu melihat selebaran di papan pengumuman, di mana di sana tertulis buronan yang sedang dicari pemerintah. Dan buronan itu tak lain adalah Hitokiri Battosai palsu. Kenshin lalu dicegat oleh perempuan bernama Kaoru. Kaoru yang mengira Kenshin adalah buronan yang dicari pemerintah, lalu menyerangnya begitu saja. Akan tetapi Kenshin lalu menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara biasa. Ia kemudian menunjukkan pedangnya, di mana pedang yang ia bawa memiliki desain yang cukup aneh. Pedang itu memiliki mata pisau terbalik, yang mana pedang itu tidak akan bisa digunakan seperti pedang pada umumnya. Kaoru yang salah paham lalu meminta maaf, kemudian pergi meninggalkan Kenshin begitu saja. Di tempat lain, Goro yang kini menjabat sebagai komandan polisi Shinsengumi tengah menyelidiki mayat seorang polisi yang menyamar. Goro tahu bahwa pelaku dari kasus ini adalah Battosai palsu, karena dirinya tahu betul bahwa Battosai yang asli sudah pensiun dan tak mungkin melakukan hal ini. Goro lalu mendatangi Takeda yang sedang bersantai, kemudian menanyai Takeda tentang kasus kematian polisi yang sedang menyamar. Goro juga meminta Takeda untuk menunjukkan gudang penyimpanan, karena Goro yakin Takeda menyimpan opium untuk diperjualbelikan. Namun Takeda menolak permintaan Goro dengan santai, karena ia yakin Goro tak membawa surat resmi penggeledahan. Goro hanya bisa tersenyum kecut. Ia kemudian melihat pemandangan yang begitu memilukan, di mana ia melihat para budak pekerja milik Takeda makan dengan begitu kesetanan seperti tak pernah melihat makanan. Goro pun memilih pergi, karena ia tahu tak akan mendapat apa yang ia inginkan di tempat ini. Takeda lalu masuk ke dalam rumahnya. Ia begitu kaget dan marah setelah tahu Megumi melarikan diri darinya. Karena hanya Megumi yang bisa meracik opium dan penawarnya, membuat Takeda menyuruh para bandit bawahannya untuk mencari Megumi.
Takeda juga menyuruh Batosai palsu yaitu Udo untuk melakukan apapun yang ia mau setelah menangkap Megumi. Udo yang tahu Megumi pergi ke kantor polisi, lantas mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi. Udo kemudian membantai semua anggota polisi yang berada di markas dan tak membiarkan satupun polisi untuk hidup. Megumi yang lebih dulu melihat kedatangan Udo berhasil kabur menyelamatkan diri. Udo lalu mengejar Megumi yang berhasil kabur, di mana saat berada di jembatan, Kaoru yang melihatnya lantas meminta Udo untuk berhenti dan menyerahkan diri. Kaoru hampir saja dihabisi oleh Udo, namun di saat yang tepat, Kenshin datang dan menyelamatkan hidup Kaoru. Kenshin dan Kaoru kemudian berhasil kabur setelah regu kepolisian datang dan mengepung Udo. Kaoru lalu membawa Kenshin ke dojo ayahnya untuk bersembunyi. Kenshin kemudian mengingatkan Kaoru untuk tak melawan Udo karena kemampuan Udo jauh di atas Kaoru. Kenshin juga mengingatkan Kaoru di mana Kaoru tidak harus mengambil tanggung jawab untuk mewarisi teknik bela diri keluarganya. Kaoru membantah perkataan Kenshin itu, di mana Kaoru mengatakan bahwa seorang pengembara seperti Kenshin tak akan tahu rasanya mengemban warisan keluarga. Kenshin lalu memilih pergi dan mengatakan bahwa almarhum ayah Kaoru pasti menginginkan Kaoru memprioritaskan kebahagiaannya sendiri, bukan malah menanggung beban warisan keluarganya. Keesokan harinya, Kaoru kedatangan satu-satunya murid di dojo tersebut, yang bernama Yahiko. Kaoru lalu meminta Yahiko untuk segera berlatih. Baru setelahnya, Yahiko akan mendapat makanan yang ia mau. Namun tiba-tiba, dojo Kaoru didatangi oleh sekelompok bandit suruhan Takeda yang ingin membeli dojo milik Kaoru. Namun Kaoru yang ingin menjaga dojo warisan keluarganya tentu saja menolak tawaran para bandit tersebut. Para bandit yang mendengar Kaoru menolak tawaran mereka, seketika itu kesal lalu mengobrak-abrik dojo milik Kaoru. Namun untungnya Kenshin datang di saat yang tepat dan membuat para bandit seketika waspada. Kenshin lalu menghajar mereka semua dengan hanya memakai teknik bela diri tangan kosong yang ia kuasai. Kenshin lalu mencabut pedang yang ia bawa. Kenshin mengatakan bahwa ia sudah bersumpah untuk tidak akan membunuh lagi. Dan dengan pedang bermata pisau terbalik yang ia bawa, Kenshin berjanji tak akan ada satupun dari para bandit yang akan mati. Kenshin lanjut menghajar para bandit yang tersisa hingga membuat mereka semua menjadi pingsan. Tak lama kemudian, polisi datang lalu menangkap para bandit yang merusuh. Kenshin meminta polisi melepaskan Kaoru. Sebagai ganti ia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Kenshin lalu dibawa ke penjara dan ditahan untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, Goro datang menemui Kenshin di penjara. Goro lalu membawa Kenshin untuk menemui atasan Goro yaitu Yamagata. Kenshin kemudian bertanya apa tujuan Yamagata memanggilnya. Yamagata kemudian memberikan Kenshin sebuah opium yang sangat berbahaya. Yamagata khawatir jika opium itu sampai menyebar luas ke seluruh penjuru Jepang, maka itu dapat menghancurkan negeri ini secara perlahan. Yamagata meminta Kenshin untuk meminjamkan kekuatannya, dan sebagai gantinya Kenshin akan diberikan jabatan tinggi di kemiliteran. Namun Kenshin yang sudah bersumpah untuk tidak akan pernah membunuh lagi, kemudian menolak tawaran Yamagata tersebut. Yamagata seketika kesal saat mendengar penolakan Kenshin. Goro lalu memaksa Kenshin untuk berduel demi bisa membuktikan sumpah Kenshin untuk tidak membunuh orang lagi. Kenshin yang menghadapi Goro menggunakan pedang dengan mata pisau terbalik tentu saja tak bisa memberikan Goro perlawanan yang imbang. Goro yang melihat kemampuan berpedang Kenshin yang menurun sangat kecewa terhadap Kenshin. Karena Kenshin yang ia kenal dulu adalah samurai legendaris yang bahkan bisa membuat orang ketakutan dari hanya mendengar namanya saja. Berbeda dengan Kenshin yang sekarang, di mana Kenshin yang sekarang sangatlah lembek. Yamagata lalu mengizinkan Kenshin untuk pergi karena ia tak mau membuat Kenshin melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh. Kenshin lalu dijemput oleh Kaoru, yang kemudian Kaoru mengajak Kenshin untuk pulang ke dojo dan tinggal bersama dirinya. Tanpa sepengetahuan Kaoru, ternyata Yahiko menerima tamu yang tak lain adalah Megumi. Dengan terpaksa, Kaoru menerima Megumi untuk ikut tinggal di dojonya. Kaoru lalu memberikan Kenshin yukata peninggalan ayahnya, yang mana yukata merah ini akan menjadi ciri khas Kenshin, yang di Indonesia terkenal dengan sebutan Samurai X. Malam harinya Kaoru mengajak Kenshin untuk makan bersama di Kuiki Resto cabang Kawaan sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan dojonya.
Namun secara tak diduga, Takeda datang ke resto ini untuk mencari keberadaan Kenshin. Megumi yang melihatnya kemudian bersembunyi di dapur. Takeda yang menemukan keberadaan Kenshin, lalu memintanya untuk menjadi pengawal pribadi Takeda, dengan imbalan uang yang amat sangat banyak. Namun Kenshin yang tidak tergila-gila dengan uang, kemudian menolak tawaran Takeda untuk merekrut dirinya. Takeda yang merasa harga dirinya direndahkan, lalu mencoba berbuat rusuh di restoran tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang petarung bernama Sanosuke meminta Takeda untuk memperkerjakannya saja. Namun Takeda ragu akan kemampuan Sanosuke, yang bahkan tidak memiliki reputasi yang begitu bagus. Takeda lalu meminta Sanosuke untuk membuktikan kelayakannya dengan cara mengalahkan Kenshin. Sanosuke pun menerima tantangan tersebut, lalu meminta Kenshin keluar untuk berduel. Selama mereka berduel, Sanosuke sama sekali tak bisa membuat Kenshin kewalahan. Sanosuke lalu meminta Kenshin untuk menggunakan pedangnya, namun Kenshin menolak karena pedang yang ia bawa ditujukan bukan untuk membunuh melainkan untuk melindungi orang lain. Sanosuke yang melihat tekad Kenshin yang tak tergoyahkan, lalu menghentikan pertarungan dan meminta semua orang yang melihat untuk bubar. Sementara itu, Udo yang haus akan darah membantai orang-orang yang ditemuinya. Baik polisi maupun warga sipil, Udo tak pandang bulu dalam melakukan pembantaian. Keesokan harinya para warga berkumpul untuk melihat korban pembantaian. Kenshin yang melihat seorang wanita menangisi salah satu korban, membuat Kenshin teringat akan masa lalunya. Dahulu, saat Kenshin masih menjadi samurai pembunuh, ia pernah ditugaskan untuk membunuh sekelompok samurai. Secara sadis Kenshin membantai mereka semua, namun ada satu samurai muda yang begitu gigih untuk bertahan hidup. Samurai itu bahkan sampai memberikan luka permanen di pipi Kenshin, meski pada akhirnya ia harus mati di tangan Kenshin. Kenshin lalu mengetahui alasan samurai muda itu gigih dalam mempertahankan hidupnya. Ternyata samurai muda itu memiliki tunangan, dan tak lama lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Kenshin yang menyesali perbuatannya lalu bertanya kepada gurunya, apakah pembunuhan yang ia lakukan adalah hal yang benar atau salah. Kembali ke masa sekarang, lamunan Kenshin dibuyarkan oleh Kaoru, yang datang untuk menyusul Kenshin karena dirinya tak kunjung kembali ke dojo. Sementara itu, Takeda yang kini bersiap untuk menjalankan rencananya, lalu membuka kotak senjata yang selama ini ia simpan. Takeda lalu mulai menjalankan rencananya, di mana ia berencana akan meracuni seluruh kota dengan opium. Keesokan paginya, bawahan Takeda yang bernama Gein mendatangi Megumi. Gein memperingatkan Megumi untuk berhati-hati karena bahaya akan segera datang. Dan ternyata benar, tak lama kemudian para warga yang keracunan mulai berdatangan. Megumi sebagai satu-satunya orang yang tahu penawar dari opium, mulai kewalahan dikarenakan banyaknya warga keracunan yang terus berdatangan. Sesaat kemudian, Megumi menenangkan kepalanya dengan sebat di pinggir sungai. Megumi lalu menceritakan kepada Kenshin tentang masa lalunya. Dahulu keluarga Megumi dibantai oleh bawahan Takeda. Megumi yang tak punya pilihan lain, hanya bisa pasrah saat dijadikan wanita simpanan oleh Takeda. Megumi juga rela menjadi boneka Takeda dalam memproduksi opium, yang mana hal itu Megumi lakukan demi bisa bertahan hidup. Kenshin yang mendengarnya pun mengerti apa yang dirasakan Megumi. Kenshin tak menyalahkan perbuatan Megumi yang memproduksi opium, karena ia tahu betul rasanya berbuat jahat demi untuk bertahan hidup. Kenshin juga menceritakan asal mula luka berbentuk silang di pipinya, di mana satu goresan ia dapat dari seorang samurai muda yang ia bunuh, dan satu goresan yang lain Kenshin dapat dari wanita tunangan samurai muda yang menjadi korbannya itu. Beberapa waktu kemudian, Kenshin akhirnya membulatkan tekad untuk menyerbu kediaman Takeda dan mengakhiri semua teror yang Takeda lakukan. Sanosuke juga turut ikut untuk membantu Kenshin, dan mereka berdua pun kemudian berangkat menuju kediaman Takeda. Sementara itu, ternyata Megumi sudah lebih dulu datang di kediaman Takeda. Takeda yang mengira Megumi memilih untuk kembali kepadanya, kemudian menyambut kepulangan Megumi itu dengan senang hati. Namun ternyata kepulangan Megumi bukan untuk kembali membantu Takeda, melainkan kembali untuk membunuh Takeda.
Akan tetapi usaha Megumi berhasil digagalkan oleh Gein, dan Takeda yang murka langsung menghajar Megumi di tempat. Dan tak lama kemudian, Kenshin dan Sanosuke sudah sampai di tempat ini. Kenshin dan Sanosuke yang hanya berdua saja harus menghadapi ratusan anak buah Takeda yang sedang berjaga di luar. Tapi meskipun Kenshin sudah lama pensiun, nyatanya ia masih mampu mengalahkan banyak sekali anak buah Takeda. Takeda yang melihatnya merasa akan baik-baik saja, karena ia yakin Kenshin dan Sanosuke pasti akan kehabisan tenaga dan akan kalah juga pada akhirnya. Namun tebakan Takeda itu meleset, karena ratusan anak buahnya yang berada di luar mampu dibereskan oleh Kenshin dan Sanosuke. Mereka berdua kemudian mulai masuk ke dalam rumah, akan tetapi mereka lalu dicegat oleh Gein dan Inui. Sanosuke lalu berhadapan dengan Inui yang sama-sama seorang petarung, sementara Kenshin harus menghadapi Gein yang menggunakan senjata belati dan sebuah pistol. Sanosuke dan Inui bertarung dengan sangat sengit, di mana mereka berdua menggunakan apapun yang bisa mereka gapai untuk melukai satu sama lain. Dan di tengah pertarungan, Sanosuke yang kelaparan malah mengajak Inui untuk istirahat dan mengisi tenaga. Anehnya Inui malah menuruti permintaan Sanosuke itu, di mana ia menerima sake pemberian Sanosuke lalu meminumnya. Sanosuke kemudian berhasil mengalahkan Inui setelah membantingnya dengan teknik bantingan sambo. Sementara itu, Kenshin yang menghadapi Gein cukup merasa kewalahan. Kenshin harus menghindari tembakan pistol dari Gein sembari mencari celah untuk menyerangnya. Kenshin lalu mulai bisa menyerang Gein setelah pistol yang Gein gunakan kehabisan peluru. Gein cukup keheranan saat melihat pedang Kenshin yang memiliki mata pisau terbalik. Memanfaatkan hal itu, pada awalnya Gein sempat membuat Kenshin sangat kesusahan. Namun pada akhirnya, Kenshin mampu mengalahkan Gein setelah memukul perutnya dengan sangat keras, hingga membuat Gein yang tak mampu menahan mulus ekstrim yang ia rasakan berakhir tumbang. Kenshin dan Sanosuke lalu mencari keberadaan Takeda, namun secara mengejutkan, Takeda menyambut kedatangan mereka dengan tembakan beruntun senjata Gatling. Dan di saat yang bersamaan, Goro datang untuk membantu Kenshin mengalahkan Takeda. Goro meminta Kenshin dan Sanosuke mengalihkan perhatian Takeda, sementara dirinya akan menyerang Takeda saat Takeda lengah. Siasat itu pun berhasil, dan Takeda akhirnya bisa dikalahkan dan ditangkap. Kenshin kemudian berhasil menemukan Megumi dan membebaskannya. Namun Megumi segera memberitahu Kenshin bahwa Udo kini tengah mengincar Kaoru. Kenshin bergegas pergi ke hutan, di mana Udo sudah menunggu kedatangannya sambil menyandera Kaoru. Duel akhir antara dua samurai legendaris pun terjadi, di mana Kenshin mau tak mau harus menghadapi Udo dengan kekuatan penuhnya. Duel pun akhirnya dimulai. Udo menyerang Kenshin secara membabi buta dan mendominasi jalannya pertarungan. Udo bahkan sempat menusuk perut Kenshin hingga membuatnya jatuh tak berdaya. Udo yang merasa Kenshin belum kembali menjadi Batosa yang dulu, kemudian mencoba memprovokasi Kenshin. Udo lalu menggunakan tekniknya yang bernama Shin-no Ippo kepada Kaoru, di mana teknik ini dapat melumpuhkan paru-paru Kaoru hingga membuat Kaoru tak bisa bernafas dan akan tewas dalam waktu 2 menit. Kenshin yang melihat Kaoru tersiksa oleh teknik Udo, seketika itu menjadi amat sangat murka. Ia lalu menyerang Udo dengan sangat cepat dan hampir saja membunuh Udo dan melanggar sumpahnya. Dan dengan kuda-kuda kuat, Kenshin lalu melancarkan teknik andalannya, di mana alih-alih menebas Udo secara langsung, Kenshin malah menyerang Udo dengan teknik yang bernama Shoryuken, di mana Kenshin menyerang sendi siku Udo menggunakan sarung pedangnya hingga membuat lengan Udo patah. Dan dengan begitu, Udo tak akan lagi bisa untuk menggunakan pedang seumur hidupnya. Kenshin kemudian bersiap menghabisi Udo, akan tetapi Kaoru menghentikan niat Kenshin itu. Kaoru mengingatkan Kenshin dengan sumpah yang ia ucapkan, di mana seharusnya Kenshin menggunakan pedangnya untuk membantu orang lain, bukan untuk membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Kenshin lalu tersadar dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Udo. Kenshin lalu membawa Kaoru pulang dan meninggalkan Udo yang terluka sendirian. Sebagai samurai sejati, Udo menganggap kekalahannya adalah kematian. Dan untuk menjaga harga dirinya, Udo lalu melakukan ritual harakiri untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya Takeda lalu ditangkap polisi, sementara Kaoru yang tersadar kemudian mencari keberadaan Kenshin. Kaoru merasa lega karena Kenshin tak meninggalkannya.
Kaoru Kenshin, Sanosuke, Megumi, dan Yahiko kemudian tinggal bersama di dojo milik Kaoru sebagai sebuah keluarga. Dan film pun selesai. Gimana, cukup seru bukan? Himura Kenshin yang dulunya dijuluki sebagai Hitokiri Batosai dan sangat ditakuti oleh orang-orang, akhirnya memilih untuk bertobat. Namun ujian terus datang kepadanya, di mana musuh lamanya kembali untuk menguji sumpah Kenshin yang tidak ingin membunuh lagi. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, seberat apapun ujian yang kita hadapi, asalkan niat kita benar-benar tulus dari hati, maka ujian tersebut akan berlalu dengan sendirinya. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Quickie Movie. Sekian Bang Iki pamit undur diri. See you to the next video. Bye.